Halo Sobat Magnesia, balik lagi dengan gue Ozi. Di video kali ini gue gak mau bongkar-bongkar MacBook. Di sini gue mau berbagi tips untuk kalian cara merawat baterai MacBook. Sebelumnya gue ada beberapa permasalahan-permasalahan yang biasanya sering terjadi akibat kurangnya kesehatan dari baterai, ataupun bisa dibilang kalian itu kurang merawat baterai. Apa efeknya? Ini gue beberapa mau gue sebutin. Satu, dari kesehatan baterai. Kalau misal kalian kurang dalam perawatan baterai MacBook, itu biasanya kesehatannya juga akan cepat ngedrop, atau bisa dibilang cepat rusak untuk baterainya. Terus kayak dari performa MacBook, itu biasanya kalau misal udah kesehatannya udah turun, performanya pun juga pasti akan berturun, karena di dalam MacBook itu sendiri, baterai MacBook sendiri itu ada chip, di sana ada modul. Nah, di situ juga untuk mengontrol dari baterai yang berhubungan langsung dengan logic board. Kalau misal kesehatan baterainya itu turun, logic itu akan mendeteksi bahwa baterai ini udah minta diganti, dan efeknya kadang ada banyak yang ngebut atau performanya yang jadi turun, lambat. Bisa juga dari lambat, habis itu bisa juga dari overheat. Seperti itu sobat. Ada lagi efeknya, itu nanti ada MacBook tidak bisa dibawa kemana-mana ya, karena kan kalau misal kesehatannya udah turun, cepat ngedrop dari baterainya, efeknya pasti MacBook kalian tidak bisa dibawa kemana-mana dengan lama, karena baterainya cepat ngedrop. Kalian nggak mau kan, misal kalian masih ngerjain kerjaan kalian, tiba-tiba MacBook kalian mati gara-gara baterainya udah ngedrop. Terus ada lagi yaitu resikonya. Nah, ini resiko yang paling besar, itu baterai itu bisa meledak. Tapi sih kalau misal dari perangkat Apple sendiri memang jarang banget ya yang ditemuin untuk lebih khususnya itu di MacBook, itu jarang banget ditemuin baterai meledak. Dulu ada contoh kasus yang tahun 2015 di MacBook Pro, itu dia baterainya resiko, dan Apple pun memang langsung menghubungi dari customer yang udah membeli produk mereka supaya bisa di replace secara gratis di Authorize resmi, atau bisa di tempat kalian membeli kayak gitu sobat. Nih gue udah ada contoh beberapa baterai yang kayak tadi nih. Ini baterai, contoh baterai yang kembung kayak gini nih. Ini kalau misal udah kembung kayak gini sobat, kalau misal unit kalian tahun 2015an ke bawah, itu biasanya ini trackpad itu efeknya nggak bisa diklik, karena ini udah ketekan. Ini kan nanti berhubungan langsung dengan bottom, di bawahnya biasanya ada trackpad, jadi dia neken antara dari bottom case sama trackpad. Efeknya trackpad itu nggak bisa diklik. Itu sobat. Nih, ini juga rawan untuk meledak kalau misal udah kayak gini. Kembung. Ini juga kembung, lumayan tapi belum terlalu kembung. Nah, ada lagi untuk MacBook Air. Ini dari fisik sih emang nggak kembung ya sobat. Ini dari fisik nggak kembung, tapi secara performa ini udah turun dari full charge capacity maupun efisiensinya pasti udah tinggi kayak gitu sobat. Nah, ini untuk menambahkan baterai baru seperti ini. Oke, secara fisik dia masih bagus. Ini juga kembung nih, pencet-pencet pun dia padat. Ini standar yang dipakai punya kita, baterainya kayak gini. Oke, kita masuk dalam pembahasan cara merawat baterai MacBook-nya itu ya sobat. Tips pertama yang bisa dilakukan yaitu
hindarin pengecasan yang berlebihan. Untuk pengecasan yang berlebihan itu yang gue maksud pengecasan dalam keadaan MacBook itu off atau keadaan mati, di shutdown. Kenapa kok gue bilang berlebihan itu pada saat di shutdown? Karena pada saat dia on, ini gue contohin. Bentar, sorry. Ini di sini. Ini kondisi baterainya juga udah minta diganti ya sob. Nih, ini bisa dilihat power source ini dari baterai. Ini dari baterai. Nah, kalau misal kita sambil di charge, ini kan udah 100%. Kadang kan kalian aman nggak ya gitu, aman nggak ya kalau misal keadaan 100% di charge terus. Menurut gua, kalau misal dia keadaan nyala, itu aman-aman aja sob. Karena di sini tuh dia udah 100%. Ini power source-nya itu dia diambil dari power adapter. Jadi daya yang dipakai di sini itu dari MagSafe-nya. Kayak MagSafe sendiri itu kan arus yang masuk kali ini. Aduh. Nah, ini arus yang masuk. Kalau misal udah dia full, ini maka arus yang masuk ke sini juga kecil sob. Kalau misal ini kita buka sekitar 0,3 sampai 0,4 ampere. Jadi kalau misal dia keadaan baterai masih di bawah 30%, dia pasti arusnya besar. Secara kayak pemakaian daya dari PLN pun karena arusnya kecil, yang masuk ke sini yang dibutuhin itu kecil, maka daya yang diminta dari PLN pun pasti kecil. Seperti itu sob. Kedua, dari ini pun walaupun sih baterai MacBook itu udah ada sistem auto cut off. Kalau misal dia udah 100%, dia cut off sendiri. Jadi baterai itu keadaan tidak dicas. Tapi gue sering nemuin kalau misal kalian itu sering banget melakukan kebiasaan dicas sambil tidur, nanti ditinggal tidur, besoknya nanti baru dicabut, itu kan semalaman tuh dalam kondisi MacBooknya itu sendiri mati. Itu sering banget gue temuin. Setelah beberapa bulan berikutnya itu kondisi baterai itu udah gelembung, udah kembung kayak gitu sob. Karena walaupun dia masih udah auto cut off, tapi ada resiko buat dia tetap ngecas. Karena kan di situ bukan hanya sekedar baterai doang, beberapa sel itu kan bukan, ada beberapa komponen di situ juga untuk mengontrol dari chargingnya. Nggak berkemungkinan juga kalau misal modulnya itu rusak, maka chargingnya pun akan terus-menerus masuk ke baterai itu sendiri sob. Efeknya nanti baterainya cepat gelembung. Tapi kalau misal kalian dalam keadaannya lah kayak gini, kalian yang dipakai itu kan dari MagSafe, maka yang dibutuhin di sini itu kayak seimbang. Tapi keadaan mati itu seakan-akan kayak masuk terus ke baterai gitu sob. Tips kedua yang bisa kalian lakukan yaitu hindari panas yang berlebih, karena panas yang berlebih dapat merusak baterai itu sendiri. Sebab baterai itu kan dari li-ion kan, dalamnya itu liquid atau cairan. Jadi kalau misal cairan itu terkena panas, maka cairan itu bisa menguap gitu sob. Nah, dari cairan tadi yang menguap, maka efeknya nanti baterai juga bisa jadi menggelembung atau hamil. Nih kalau misal untuk pengecekan suhu itu bisa gunain aplikasi Clean My Mac. Di sini nanti bisa kelihatan suhu di MacBook kalian itu berapa. Tuh, kelihatan 42 ya, 42 derajat. Ini biasanya kalau misal panas itu dia kalau misal dipakai bekerja berat
aplikasi-aplikasi berat, buat editing, buat desain, itu biasanya dia akan panas berlebih. Nah, sebaiknya hindarin panas berlebih dengan cara untuk peletakannya juga kalian bisa diletakkan di area yang datar ya sob. Kalian jangan letakin MacBook itu di media-media yang bisa menghambat untuk perambatan panas. Misal kalian masih tiduran, dibuat nonton film segala macem, kalian naruh MacBooknya itu di atas kasur, itu nanti efeknya panasnya itu nggak akan keluar dengan maksimal, karena kan kasur sendiri atau bantal gitu, dia untuk perambatan panasnya kan emang nggak bagus, dia akan di situ-situ aja panas. Apalagi ditambah dari MacBook ini kan terbuat dari bodinya itu aluminium ya sob. Jadi kalau misal dia panas di satu sisi, maka akan menyebar juga di sisi lain, atau bisa dibilang itu merata kayak gitu sob. Jadi sebisa mungkin hindari untuk pemakaian panas yang berlebih, karena akan ngefek ke baterai itu sendiri. Yang selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan user itu lihat kesehatan baterai itu dari ini. Satu dari ini ya, apa namanya, kondisinya. Kedua dari cycle count. Nah, gue mau ngelurusin dikit tentang cycle count. Kalau gue pribadi, itu patokannya bukan sekedar hanya dari cycle count. Gue patokannya itu lebih utama itu dari full charge capacity. Karena dari situ nanti bisa dilihat daya real dari baterainya itu berapa mAh. Ini bisa dilihat dari sini juga. Ini untuk full charge capacity-nya itu ada 3329 mAh. Nah, ini sob, untuk MacBook tahun 2015 ke bawah, itu keadaan untuk baterai yang bagus itu bisa dibilang di angka range 5000 sampai 5500, bahkan 6000 mAh di full charge capacity-nya sob. Itu bisa dibilang masih lumayan bagus, tergantung dari spesifikasi baterai itu sendiri. Dan itu pun untuk MacBook yang 13 in. Kalau misal MacBook yang 15 in itu pasti akan lebih tinggi lagi. Untuk MacBook tahun 2015 ke atas, karena untuk chipsetnya sendiri itu udah memakai Intel generasi ke-6, maka efisiensi daya yang dihasilkan untuk chipset itu kan lebih tinggi. Otomatis dari baterainya pun akan bisa dibilang itu turun untuk full charge capacity-nya. Kayak contoh ini nih, ada 3329. Nah, untuk tahun 2015 ke atas, untuk 13 in, bagusnya itu di angka 3500-an mAh. Bahkan lebih kalau bisa ya. Kalau gue bilang 3500 itu di angka range yang bisa dibilang sebentar lagi mau minta diganti untuk baterainya. Baiknya sih lebih, itu 4000 itu lebih bagus lagi sob. Itu sob untuk tahun 2015 ke atas. Untuk tips yang ketiga sobat, itu kalian sering-sering untuk kalibrasi. Kalibrasi sendiri bisa dilakuin dengan cara misal kalian udah dicas sampai dengan 100%, habis itu nanti dipakai sampai dengan 10 sampai 15%, itu nanti dicas lagi sampai dengan 100%. Nah, dengan cara kayak gitu nanti akan kalibrasi dari kebiasaan kalian, misal dicas 60 sampai 80%, 60 sampai 80% secara terus-menerus dari chipset yang ada di baterainya itu akan mendeteksi kebiasaan kalian pengecasan dari 60 sampai 80. Nah, 60-nya itu bisa juga dideteksi sebagai 0. Nah, ini fungsinya kalibrasi. Itu maka biar chipsetnya itu tadi mendeteksi kembali bahwa titik nolnya itu di angka sekitar 10 sampai 15. Karena di situ kan udah drop kan pasti dari dayanya
Dengan kebiasaan kalian kayak gitu, maka akan memperpanjang umur dari baterai dibanding dengan kebiasaan kalian yang pengecasannya tidak beraturan gitu sob. Untuk kalibrasi sendiri bisa dilakuin paling enggak lah sekitar 1 bulan sekali kayak gitu. Tapi kalau misal kalian sering kebiasaan kalian itu pengecasan dari 10 sampai dengan 100%, itu lebih bagus lagi sob. Kalian nggak usah kalibrasi pun, itu udah kayak kalibrasi sendiri secara terus menerus. Pasti umur baterai pun akan jauh lebih awet dibanding dengan kebiasaan kalian yang tadi 60-80%, nanti dicabut lagi kayak gitu sob. Ada trik lagi, yaitu dengan cara kalian hindarin untuk baterai itu ngedrop, bener-bener ngedrop. Misal 0% sampai dengan dia mati kayak gitu, mati dengan sendirinya, itu sebisa mungkin hindari ya sob. Karena kalau misal kebiasaan itu sering dilakukan, maka baterainya itu akan cepat rusak. Karena kalau misal di sini nih, baterai kan untuk MacBook Pro sendiri itu ada 12 volt, terus untuk MacBook Air sendiri itu 8 volt. Kalau kebiasaan kalian udah sampai bener-bener drop dan bahkan sampai mati dengan sendirinya, maka daya yang di situ nanti bisa turun sob. Yang tadinya kebutuhannya 12 volt untuk keadaan standby, dia bisa di angka 11, bahkan kurang dari 11. Oke, kalau misal baterai kalian masih bagus. Kalau misal baterai kalian udah kayak tadi service recommended, bisa juga mengakibatkan mati total dari baterai itu sendiri gitu sob. Untuk tips keempat, kalian bisa menjaga kebersihan dari ujung MagSafe sama di DC board. Untuk DC board sendiri itu biasanya yang di MacBook tahun 2015 ke bawah. Untuk tahun 2016 ke atas kan udah Type C. Dengan cara kalau misal Type C, kalian bisa menjaga, misal ngecas kayak gini, sebisa mungkin hindari untuk goyang-goyang untuk kabelnya sob. Karena Type C ini rawan banget. Di sini daya yang masuk itu gede, sedangkan port yang di dalamnya itu banyak banget portnya. Jadi kalau misal kegoyang dikit, ya ada resiko untuk konslet dengan port yang satunya lagi di dalam ya, pinnya maksudnya kayak gitu. Nah, untuk yang tahun 2015 ke bawah itu ada DC boardnya itu kan pakai magnetik tuh. Yang sering itu ada staples masuk ke dalam. Staples masuk ke dalam, maka akan menimbulkan clearance atau jarak antara si pin magnetik itu dengan pin DC board. Maksudnya pin yang ada di ujung MagSafe itu kan ada yang kuning-kuning itu sama pin DC board ini. Kalau misalnya udah nimbul clearance, ibarat kayak sambungan PLN atau listrik. Kalau misal dia nggak sempurna, maka akan menimbulkan percikan api. Nah, dari percikan api itu tadi yang dapat merusak dari DC board maupun MagSafe itu sendiri. Efeknya, kalau misal udah nimbulin kayak gitu, maka akan menimbulkan juga baterai itu kayak cas enggak. Nah, dari situ juga baterai akan cepat rusak. Begitu sob. Jadi kebersihan MagSafe itu nomor 1 juga ya sob. Selain dari tadi tips-tips itu tadi. Oke sob, begitulah cara untuk merawat dari baterai MacBook. Pantengin terus channel kita karena kita akan mengedukasi berbagai macam cara servis maupun cara perawatan dari unit MacBook maupun perangkat yang lainnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita. Jika kalian mempunyai permasalahan di device kalian, bisa diskusikan di bawah di kolom komentar atau langsung hubungin CS kita, nomornya ada di bawah di shop yang di deskripsi. Akhir kata dari gua, salam untuk para Mac user di Indonesia.